Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NPM 218600222. Saya berasal dari kelas Psikologi C 2021 Universitas Medan Area. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum pendidikan agama Islam mengenai Thaharah. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian Thaharah. Thaharah atau bisa disebut juga dengan bersuci, yaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting. Terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seorang yang akan mengerjakan sholat wajib suci dari hadas dan suci pula dari badan, pakaian, dan tempat-tempat dari najis. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Ia mencintai orang-orang yang suci atau bersih dari kotoran jasmani ataupun kotoran rohani. Urusan bersuci meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, ada alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, ada kaifiat atau cara bersuci. Yang ketiga, ada macam dari jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Dan yang keempat, benda yang wajib disucikan. Yang kelima, sebab-sebab atas keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Nah, bersuci atau Thaharah itu sendiri ada dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua, bersuci dari najis. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini tertentu dengan badan. Misalnya seperti mandi, mengambil air untuk sholat atau berwudu, dan tayamum. Yang kedua, ada bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat-tempat. Di dalam Thaharah ada macam-macam pembagian air, yang dimana air ini berfungsi untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar yang ada di tubuh, tempat-tempat, ataupun pakaian kita. Nah, sekarang kita masuk macam-macam air dan pembagian air. Yang pertama, ada air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda-benda yang terdapat najis, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap atau belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, air yang keluar dari mata air. Yang kedua, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, air yang suci tetapi tidak mensucikan ini berarti zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Termasuk dalam bagian ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, air yang telah berubah atau telah diganti sifatnya dengan sebuah campuran dan suatu benda yang suci, seperti air kopi, air teh, air sirup, air kecap, dan sebagainya. Yang ketiga, ada air yang bernajis, yaitu air yang sudah terisi oleh campuran kotoran atau sebagainya. Nah, air ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sesuai dengan riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, yang dimana air itu tak dinajisi apapun kecuali telah berubah rasa, warna, dan bau. Yang terakhir, ada air yang makruh untuk dipakai. Air yang makruh untuk dipakai ini ialah air yang sudah terjemur pada matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, akan tetapi tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti sawah, kolam, atau di tempat-tempat yang tidak berkarat sama sekali. Nah, kembali lagi nih sobat, kalau kita berbicara tentang Thaharah atau bersuci, sangat banyak penjelasan dan rinciannya. Untuk itu, saya akan menjelaskan 2 bagian saja, yaitu tentang berwudu dan mandi wajib, yang dimana 2 bagian ini adalah sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk muslim dan muslimah, yang dimana kedua bagian ini adalah sangat penting di kehidupan kita. Dan mungkin dari kita masih ada yang belum mengetahui bagaimana cara berwudu yang benar dan cara mandi wajib yang benar sesuai dengan syariah Islam. Setelah tata cara berwudu tadi, kita memasuki bagian mandi wajib,
Yang dimana mandi yang dimaksud dengan ini ialah mandi mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat. Mandi wajib ini bisa juga disebut dengan mandi junub atau mandi besar, yaitu menghilangkan hadas besar yang berada di dalam tubuh kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Yang artinya, apabila kamu junub hendaklah bersuci. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Mandi wajib ini pun tidak hanya sekedar mandi saja, akan tetapi ada sebab-sebab yang menyebabkan untuk kita agar mandi wajib atau mandi besar. Adapun sebab pertama ialah bersetubuh. Bersetubuh yaitu apabila bertemunya dua alat kelamin, yaitu alat kelamin wanita ataupun alat kelamin pria, baik itu yang keluar mani atau tidak. Ketika sudah bersetubuh, maka kita diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi junub. Yang kedua, keluarnya mani, baik keluarnya disengaja ataupun tidak, maupun yang dikeluarnya disebabkan oleh mimpi, disebabkan oleh diri sendiri ataupun tidak, maka kita juga wajib untuk mandi junub. Yang ketiga, mati atau meninggal. Muslimah atau muslim yang meninggal, maka muslim yang hidup wajib memandikannya atau disebut juga dengan fardu kifayah. Yang keempat, ada haid, yang dimana ketika seorang perempuan telah habis mengeluarkan kotoran atau darah dari alat vitalnya. Dan mandi wajib adalah hal yang harus wajib dilakukan karena juga bisa menyegarkan dan menyehatkan badan kita. Yang kelima, ada nifas. Yang dimaksud dengan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan disebabkan setelah melahirkan anak. Adapun darah nifas itu ialah darah haid perempuan yang tidak keluar atau berkumpul ketika seorang perempuan masih mengandung anak ataupun belum cukup umur, seperti keguguran. Baik, setelah penjelasan tadi, saya akan menjelaskan dan menyampaikan bagaimana tata cara mandi wajib atau mandi besar. Nah, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan sebelum mandi wajib atau mandi besar, yaitu masuk kamar mandi, jangan lupa membaca doa yang pertama. Yang kedua adalah masuk menggunakan kaki kiri, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu setelah masuk kamar mandi, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan seperti sela-selanya kita bersihkan. Lalu setelah itu berniat dalam hati ya, sebelum masuk kamar mandi kita sudah berniat untuk mandi besar atau mandi wajib. Kita juga bisa membaca basmalah ketika mencuci tangan, tapi dalam hati ketika di kamar mandi. Setelah kita membasuh kedua tangan, mencuci kedua tangan, lalu kita jongkok yaitu gunanya untuk membersihkan segala kotoran yang ada di kemaluan kita, ataupun kita ingin beristinja terlebih dahulu sebelum melakukan mandi wajib, maka kita jongkok terlebih dahulu, membersihkan dan menggosok-gosok kemaluan kita dengan tangan kiri. Setelah itu kita mencuci tangan kita dengan sabun, yaitu tangan yang bekas membersihkan kemaluan tadi, yaitu mencuci dengan sabun. Setelah mencuci tangan dengan sabun dan sudah bersih, lalu kita berwudu. Nah, berwudu ini adalah hal yang paling penting dalam mandi wajib. Kenapa? Karena jika kita tidak berwudu, maka mandi wajib kita belum sah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar sesuai yang kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi sebelum kita mandi wajib, kita harus berwudu. Nah, hal yang pertama dilakukan ialah niat kembali membaca basmalah dalam hati dan doa berwudu di dalam hati. Lalu menggosokkan kedua telapak tangan seperti biasa. Setelah itu kita kumur-kumur dan menggosok-gosok bagian gigi kita, dan juga disunahkan ketika sebelum wudhu kita bersiwak atau menggosok gigi. Lalu setelah kumur-kumur, kembali kita memasukkan air atau yang namanya istinsyak, yaitu menghirupkan air sampai hingga ke tengah-tengah rongga hidung. Setelah dihirup lalu dibuang, dan itu sunnahnya 3 kali. Jika kita juga merasa sudah bersih 1 kali juga itu tidak masalah, tapi 3 kali itulah sunnah untuk menutupi hal-hal yang kurang menurut kita. Setelah kita masukkan air ke hidung, yang ini merupakan sunnah, lalu kita membasuh muka, menampung air, membasuh muka, dan batas-batas wajah ialah dari tumbuhnya rambut di atas
kepala, letaknya di bawah ubun-ubun, lalu melingkar hingga berjumpa dengan sebelum lubang kuping, lalu di bawah tulang dagu, maksudnya di bawah dagu. Nah, itu adalah bagian muka. Itu kita basuh 3 kali, 2 dan 3 itu adalah bagian wajah. Nah, bagian bawah dagu itu juga termasuk dengan wajah. Itu adalah rukun berwudu atau yang wajib. Setelah itu kita membasuh tangan 3 kali, mengusapnya 3 kali, lalu mengalirkan air dari atas atau dari kuku jari hingga mengalir sampai ke bawah atau ke siku. Dan sunnahnya ialah dilebihkan agar mungkin ketika kita merasa ragu sikunya belum kena, jadi air yang dilebihkan itu untuk menutupi siku yang kita merasa ragu belum kena tadi. Jadi harus sampai siku, jika tidak maka wudunya tidak sah. Lalu seperti itu juga yang tangan sebelah kiri berwudunya 3 kali dan sampai ke siku, itu sunnahnya 3 kali. Lalu setelah itu kita membasuh kepala, mengusap kepala. Ada riwayat yang mengatakan bahwasannya ketika kita mengusap kepala maka hanya sampai dengan ubur-ubur saja atau setara dengan 3 helai rambut, itu juga tidak masalah. Atau juga kita ingin mengusapkan air dari ujung rambut kita sampai ke kepala belakang, itu juga diperbolehkan. Lalu selanjutnya kita mengusap atau membasuh kuping atau telinga kita. Ya, caranya adalah mengambil air, lalu luar lubang harus diputar seperti ini, diputar agar mungkin kotorannya di sekitar itu hilang, lalu sampai ke daun telinga kita gosok, belakangnya juga kita gosok. Itu sunnah untuk dilakukan ya, kita bersihkan sebanyak sunnah 3 kali juga, atau juga sekali 2 kali juga tidak masalah jika sudah yakin bahwasanya itu sudah terbasuh semua. Nah, yang terakhir adalah membasuh kaki. Nah, cara membasuh kaki ialah menggosok-gosok sela jari kaki, yaitu contohnya ini adalah sela jari kaki. Jadi kita harus menggosok sela jari kaki agar kenapa? Agar tidak terjadinya keraguan apakah sela jari ini terkena air atau tidak. Jadi ketika membasuh kaki caranya jangan langsung kaki itu dialirkan ke air, akan tapi tangan kita juga ikut membasuhnya. Misalnya ini kaki jadi dibasuh setelah jari jempol, setelah jari telunjuk, tengah, jari manis, dan jari kelingking sampai di mata kaki, atau juga bisa dilebihkan sedikit atas mata kaki. Nah, wajibnya ialah sampai ke mata kaki. Jika tidak mata kaki kita tidak terkena air wudhu, maka air wudhu juga tidak akan sah. Begitu juga sebaiknya kaki kiri juga kita membasuhnya dan mengusapnya dari sela-sela jari sampai ke tumit hingga mata kaki. Nah, setelah melakukan wudhu tadi, kita langsung mandi wajib, yaitu yang pertama ialah ngambil gayung lalu membasuh anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu. Itu adalah sunnahnya sebanyak 3 kali. Lalu membasuh anggota tubuh yang kiri dari ujung ubun-ubun, dari atas kepala dan dari rambut sampai ke ujung kaki sebanyak 3 kali. Lalu yang sebelah kiri juga disiram dengan air sebanyak 3 kali. Setelah itu digosok-gosok agar tidak adanya keraguan apakah daerah rambut sudah terbasuh dengan air atau tidak. Jadi agar sempurna air yang mengalir dari antara rambut dan ubun-ubun hingga ujung kaki. Jadi ketika kita menyiram tubuh kita itu, kita hendaknya menggosok seperti itu. Lalu seperti biasa kalau kita menggunakan shampoo, nah disitulah kita menggosoknya. Shampoo kita gosok setelah kita yakin bersih, sebelah kanan, sebelah kiri, dan sela-sela yang terutama mungkin daerah ketiak, daerah leher, daerah kaki, atau daerah perut ke bawah, atau daerah juga kemaluan. Dan yang penting sela-sela yang terbuka seperti itu agar airnya itu mengalir. Setelah kita menggunakan sejenis wangian atau sabun, shampoo dan sebagainya, lalu kita basuh kembali dengan menggunakan air yang bersih tadi
sebanyak kita ulang lagi, kita siram kembali di anggota tubuh sebelah kanan yang pertama sebanyak 3 kali, lalu anggota tubuh kiri sebanyak 3 kali untuk menghilangkan sabun-sabun atau sisa-sisa shampoo ataupun wangian yang masih menempel di tubuh kita. Baik, jika di sela-sela mandi wajib kita tadi kita kembali mengeluarkan kotoran dari mungkin daerah kemaluan, atau kita ingin beristinja setelah kita mandi wajib yang sebelumnya, maka diwajibkan untuk kita berwudu kembali karena telah keluar air atau sesuatu melalui kemaluan kita. Jadi ketika setelah mandi, ketika kita mungkin tidak sengaja untuk teristinja seperti itu, maka kita diwajibkan untuk berwudu. Setelah selesai melakukan mandi wajib tersebut, hendaklah kita keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan dan membaca doa, yaitu Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, agar kita terhindar dari kejelekan yang ada di kamar mandi tadi. Baiklah, itu tadi penjelasan taharah dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf karena kesalahan berasal dari saya sendiri dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.